Halo semua, perkenalkan nama saya Kasilda Aplonia Hanoe, NPM 121800036. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Timor, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan materi perdagangan internasional menurut teori Hedskar-Ohlin. Teori Hedskar-Ohlin dikemukakan oleh ekonom asal Swedia yaitu Eli Hedskar dan Bertil Ohlin, yang dalam bukunya Interregional and International, di mana teori perdagangan internasional modern ini mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Dalam teori Hedskar-Ohlin ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productive of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Model ini pada intinya menjelaskan bahwa suatu negara akan mengekspor produk karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Teori Hedskar-Ohlin menggunakan asumsi 2x2x2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Yang kedua, masing-masing negara memproduksi dua macam barang. Yang ketiga, masing-masing negara menggunakan dua macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produk untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Contohnya, Amerika Serikat telah lama menjadi eksportir besar bagi produk-produk pertanian karena negara tersebut mempunyai pertanian yang berlimpah karena tanahnya baik untuk ditanami. Di Amerika Serikat yang kekurangan tenaga kerja dengan biaya rendah telah memilih untuk mengimpor buruh. Sebaliknya, Cina unggul pada ekspor barang-barang produksi dalam tenaga kerja intensif, industri, dan manufaktur. Di sini kita dapat tahu bahwa negara Cina mengekspor tenaga kerja ke negara Amerika Serikat. Menurut Hedskar-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Kurva yang digunakan dalam teori Hedskar-Ohlin adalah yang pertama, kurva isocost. Kurva isocost yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, kurva isoquant. Kurva isoquant yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan menggambarkan kurva isocost dan kurva isoquant. Ini adalah kurva isocost yang terdapat pada negara Cina.
Ini titik sumbu modal, titik sumbu tenaga kerja. Titik modal yang terdapat pada negara Cina sebesar 25 dan tenaga kerja sebesar 75. Ini adalah gambar kurva isokuan. Titik sumbu modal dan ini titik sumbu tenaga kerja. Ini 80, 30. Seratus. Kurva isokuan ini terdapat pada negara Amerika Serikat. Di negara Cina, padat akan tenaga kerja dengan nilai 75 dan modal 25. Sedangkan kurva isokuan pada negara Amerika Serikat modal sebesar 80 dan tenaga kerja sebesar 30. Pada kedua gambar kurva ini kita dapat mengetahui bahwa dari kurva isokos pada garis yang mengarah ke arah kanan menunjukkan bahwa modal yang didapatkan negara Cina dari negara Amerika Serikat dalam mengekspor tenaga kerja semakin meningkat. Sedangkan pada kurva isokuan, garis atau anak panah yang mengarah ke arah atas menunjukkan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang diimpor dari negara Cina, maka semakin banyak pula pengeluaran untuk membayar negara Cina. Dari kurva ini kita dapat mengetahui bahwa semakin banyak tenaga kerja yang diekspor oleh negara Cina ke negara Amerika Serikat, maka semakin banyak pula pengeluaran modal dari negara Amerika Serikat kepada negara Cina. Menurut teori ekonomi mikro, kurva isokos akan bersinggungan dengan kurva isokuan pada suatu titik optimal. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Analisis hipotesis Heckscher-Ohlin dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua,
comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Dari tabel ini menggambarkan analisis manfaat pelanggan internasional diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel di sini disusun menggunakan asumsi 2x2x2. Artinya, dua negara yaitu negara Cina dan negara Amerika Serikat, dua komoditi yaitu pakaian dan radio, dan dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal. Sesuai dengan konsep titik singgung antara iso-cost dan iso-quant, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel ini terdapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori HO. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, yaitu negara Cina dan negara Amerika Serikat. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya pakaian dan radio. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal dengan jumlah proporsi yang berbeda. Pada gambar kurva harga faktor produksi di atas di sini memberikan penjelasan bahwa iso-quant 300 pakaian dengan proses produksi tenaga kerja intensif di negara Cina menyinggung iso-cost $900 pada titik A, sehingga produksi 300 unit pakaian yang tenaga kerja atau lebih murah karena jumlah faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki oleh negara Cina relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya, di negara Amerika Serikat, iso-quant 300 pakaian menyinggung iso-cost $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit pakaian yang tenaga kerja intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau modal yang dimiliki oleh negara Cina lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya, di Amerika Serikat, iso-quant 90 radio dengan proses produksi modal intensif di negara Amerika Serikat menyinggung iso-cost $800 pada titik D. Sehingga faktor produksi modal yang dimiliki oleh negara Amerika Serikat relatif lebih sedikit dan
murah sehingga unit biaya menjadi $8,88. Kelemahan dari teori Hexker-Ohlin yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Oke teman-teman, itulah video tutorial materi perdagangan internasional tentang teori Hexker-Ohlin. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya.